Ya. Nama saya Gisela Wulandari, timnya 17 13 14 048. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh belajar, silakan. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, semoga pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tetap Engkau memberkatinya hingga akhirnya selesai pelajaran. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat ya? Ya, semangat. Walaupun hari ini ada apa sih tapi tetap Iya. semangat. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini kompetensi dasarnya, terus ini indikatornya. Nah, dari kita kita mempelajari tema hari ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh nasional dan daerah yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus kalian bisa mengidentifikasikan perannya, lalu membuat infografik tentang tokoh-tokoh tersebut. Di pertemuan terakhir, Ibu harap kalian bisa membuat artikel tentang biografi tokoh-tokoh nasional atau daerah yang berperan memperjuangkan kemerdekaannya. Tugas ini, Ibu harap kalian tidak memilih tokoh yang sama ya, tapi berbeda-beda setiap orang. Ya Bu. Kita masuk ke materinya. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh nasional. Minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh daerah. Di sini ada Haji Agus Salim, terus ada Insinyur Soekarno, lalu ada Tan Malaka. Ini adalah Ki Haji Agus Salim, itu biografi singkatnya. Dia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Lalu dia meninggal pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta, Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1951. Riwayat pendidikannya, dia itu sekolah dasarnya di ILC, lalu ada sekolah menengahnya, dia melanjutkan sekolah menengahnya di HBS dan pernah bekerja menjadi penerjemah serta pembantu notaris di Komisi Pertambangan di Indragiri. Dia pernah bekerja di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi, lalu terjun ke dunia jurnalistik pada tahun 1915 di Harian Raja sebagai redaktur 2. Dan dia mendalami profesi jurnalistik. Lalu dia terjun ke dunia politik dan sebagai pemimpin Sarekat Islam. Ada yang sudah pada tahu kan Sarekat Islam itu apa? Nah, di sini peran-perannya, dia itu adalah anggota Kostrad pada tahun 1921 sampai 1924. Lalu dia anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dia menjadi Menteri Luar Negeri sekitar 4 kali, dan dia juga adalah orang yang membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Jadi kemampuan diplomatiknya dia sudah tidak bisa diremehkan ya, karena dia sudah 4 kali menjadi Menteri Luar Negeri pada kabinet yang berbeda-beda. Lalu kita masuk kepada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901, meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno merupakan bapak proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia. Dia juga mendapat gelar menjadi pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 081 pada tahun 1980.
riwayat pendidikan dan awal karirnya, dia satu sekolah dengan Ki Haji Agus Salim di sekolah dasar yang sama dan sekolah menengah yang sama, namun dia melanjutkan kuliahnya sekarang dikenal dengan ITB dengan mengambil jurusan teknik sipil. Pada tahun 1926 dia bersama salah satu temannya, teman kampusnya itu mendirikan Biro Insinyur. Peran Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan pendiri Algiman Studi Club yang nantinya menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia. Lalu dia adalah penggagas dasar negara, yakni Pancasila pada sidang berprovokasi. Ada yang tahu tanggal lahirnya gagasan Pancasila itu kapan? 1 Juni. 1 Juni. Lalu dia juga ketua Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Dia adalah tokoh yang merumuskan teks proklamasi sekaligus proklamator. Dia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia juga ketua PPKI dan sekaligus presiden pertama Indonesia. Masuk ke Tan Malaka. Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh komunis yang mendapatkan gelar pahlawan. Di Indonesia hanya dua orang tokoh komunis yang mendapatkan gelar pahlawan ya. Satunya Tan Malaka, satunya Alini. Nah, Tan Malaka sendiri lahir di Nagari Padang Gadang, Gunung Omes 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Dia meninggal di desa Selo Panggung Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949. Tan Malaka dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam Kepres RI nomor 53 pada tanggal 28 Maret 1953. Nah, riwayat pendidikan dan awal karirnya, dia pernah bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah ini di Belanda ya. Dia pernah belajar di Belanda dan tertarik pada kaum sosialis dan komunis. Lalu dia pernah bersekolah di SDOV dan menjadi pengajar. Setelahnya dia kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar bagi anak-anak yang bekerja di kebun teh di Sumatera Utara. Lalu dia juga membuka sekolah rakyat di Semarang. Perannya untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah dia bergabung dengan ISBV yang menjadi cikal bakal PKI di Hindia Belanda. Tan Malaka menyusun gagasan untuk masa depan Indonesia, mencetus Republik Indonesia yang tertulis dalam bukunya Nar de Republik Indonesia atau Munculnya Republik Indonesia. Buku ini sangat menginspirasi Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya sehingga mereka berusaha untuk mewujudkan Republik Indonesia yang dimaksud oleh Malaka itu sendiri dalam bukunya. Lalu ini terjadi ketika Indonesia sudah merdeka. Di saat itu Indonesia masih belum Belanda masih belum bisa melepaskan Indonesia dengan melakukan agresi militer. Akhirnya Tan Malaka ikut bergabung dengan rakyat Surabaya dan Purwokerto dalam menumpas tentara Belanda. Nah, dari penjelasan tiga tokoh tersebut, Ibu ingin kalian membuat satu infografik yang berisikan tentang biografi singkatnya, pendidikan, dan peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu beri waktu sekitar 5 menit aja ya. Silakan mengerjakan.
Sepertinya sudah. Sudah, Bu. Nah, jadi siapa yang mau maju? Silakan Joshua. Oke, di sini saya membuat karya infografi Muhammad Hatta. Ini ya. Tolong diperhatiin ya, teman-teman. Iya, iya. Muhammad Hatta ini lahir di kota Bukit Tinggi, Hindia Belanda 12 Agustus 1902. Meninggal dunia di Jakarta 14 Maret 1980. Muhammad Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1946 dalam Kepres nomor 081 TK 1946. Pernah bersekolah di Handels Hoge School, Belanda, dan menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Peran Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia, pemimpin putra, seorang anggota panitia 9. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dari Jojo? Oh tidak. Tidak ada ya. Silakan tangan untuk Jojo. Jangan lupa dikirim ya infografiknya. Iya, Ibu. Ya, silakan siapa yang mau maju selanjutnya? Saya. Ya, baikkan. Saya membuat Alimin Tanggal. Wow. Wow. Ya, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1889, meninggal dunia di Jakarta pada 24 Juni 1964. Dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 163 tahun 1964 tertanggal 26 Juni 1964. Peran Alimin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ikut dalam pemberontakan PKI 1926 yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Yang kedua, memimpin gerakan komunis anti-fasis dalam pemberontakan pendudukan cepat di Indonesia. Saya akan duduk ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan kan? Tidak, Ya. Bu. Saya masuk. Saya dengan maju dulu. Saya hari ini membahas tentang Ernest Dawes-Denker. Biografinya, beliau pernah bersekolah di HBS lalu pindah ke Gymnasium Koning Willem ketiga School di Batavia, pernah berkecimpung dalam dunia jurnalistik juga. Kemudian perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu bersama Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, Dawes-Denker mendirikan partai politik pertama di Indonesia bernama Indis Party. Beliau lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879, meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1950. Ernest Dawes-Denker dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam SK Presiden RI. Semuanya sudah ya, untuk hari ini segitu ya. Ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita sudah dapatkan pada hari pembelajaran hari ini? Nah, dari pembelajaran ini kita bisa tahu peran-peran dari tokoh bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi, sekian dan terima kasih dari Bu. Mau tanya. Siapa kan?